yang akan jaga dan mengawasi dan mendampingi program-program pemerintah, termasuk program Koperasi Desa Merah Putih. Ibu-ibu Sri Kandi Jaga Desa yang saya cintai dan saya banggakan, MBG tujuannya untuk memperbaiki nasib bangsa, untuk menanggulangi dan menghapus stunting dari bumi Indonesia. Itu tujuannya. Koperasi Desa Merah Putih juga memperbaiki nasib bangsa, terutama di pedesaan. Maka namanya Koperasi Desa. Sekolah rakyat untuk memperbaiki nasib anak-anak dari keluarga paling miskin, bukan hanya desa, tapi juga di dalam kota-kota. Namun saya dengar dari Pak Reda tadi, Apetnas dan Sri Kandi Jaga Desa tujuannya bukan hanya di pedesaan tapi di kelurahan juga, ya betul Pak. Berarti seluruh program-program di seluruh negara dan tanah air kita bisa betul-betul dibina, bisa betul-betul didampingi, dan bisa betul-betul diawasi oleh Sri Kandi Apetnas dan Jaga Desa. Itu adalah luar biasa ruang lingkup skop pekerjaan ini. Saya kira banyak program-program lainnya, tapi ya saya kira betul-betul yang ada betul bersentuhan dengan nasib rakyat kita yang paling miskin yang tadi saya sebut. Tujuannya adalah memberikan fasilitas apa itu cold storage, alat-alat pendingin, apakah itu nanti ada truk pengangkutan, apakah itu nanti ada gerai-gerai yang memberikan obat-obat dalam supaya dengan harga yang terjangkau. Itu tujuan mulia dari Koperasi Desa Merah Putih. Yang kita harus hati-hati Pak Wamen, penyimpangan. Saya sudah dengar, saya sudah banyak dapat laporan, sudah ada indikasi penyimpangan Pak Wamen. Maka saya titip ya Pak Wamen, pengawasan harus sangat ketat. Pak Wamen nanti dibantu oleh Sri Kandi Jaga Desa. Saya lihat ibu-ibu, mak-mak yang akan jaga dan mengawasi dan mendampingi program-program pemerintah, termasuk program Koperasi Desa Merah Putih. Jangan sampai tujuan mulia, jangan sampai program yang bagus sekali itu dirusakin dengan setan-setan dan hamba iblis di seluruh Indonesia. Di mana ada tujuan mulia, program bagus, iblis datang, setan-setan datang. Saya orang beriman, saya kira semua kita beriman, kita percaya ada roh-roh gelap yang ada di atas kita, mungkin masuk ke kita, menyusup ke kita, menggoda kita. Ini kita harus hati-hati. Ada program satu lagi namanya Sekolah Rakyat, dibina, dipimpin, dipandu oleh Kementerian Sosial. Itu juga sama, Sekolah Rakyat. Tapi saya dengar Pak Wamen ada juga yang mulai menggoyang dan mulai menggoda pengurus-pengurus dari Sekolah Rakyat ini. Tujuannya adalah untuk berikan pendidikan gratis kepada anak-anak dari keluarga yang paling miskin di Indonesia ini. Tahun lalu saya dipanggil Presiden ke istana bicara mengenai anak-anak yang dari keluarga yang sangat miskin. Meski terus digempur Israel dan Amerika Serikat, Iran tak gentar. Kepada media setempat, Iran menunjukkan fasilitas militernya yang masih tegak berdiri. ملقب به تیرهای غیب الهی.
Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali memamerkan fasilitas militer bawah tanahnya melalui media sosial. Video ini menunjukkan terowongan berisi rudal dan senjata lainnya. Terowongan ini dibangun khusus untuk meluncurkan rudal ke arah kapal induk Amerika di Teluk Persia. Fasilitas ini sangat kokoh dan dirancang agar sulit dihancurkan oleh serangan udara musuh. ساخت نیرو دریایی سپاس بالای 1000 کیلومتر برد داره یه قابل. Sementara itu, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyambut kedatangan pasukan yang bertugas dalam operasi Epic Fury. Di depan pasukannya, Vance ucapkan terima kasih dan klaim sukses menaklukkan Iran. So this wing just finished, came home in May from a historic 11-month deployment. The wing logged nearly 12,000 launches across the deployment and over 5,500 flight hours in support of Operation Epic Fury alone. All of the great things that we've accomplished, you guys are the reason that we've been able to accomplish it. So thank you and welcome home. A little bit late, but welcome home. Ribuan warga memadati reruntuhan Masjid Imam Khomeini Husainiyah di Teheran, Iran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Ya Hussein. Ribuan warga bersorak-sorai saat peti jenazah Ali Khamenei diarak selama upacara perpisahan. Mereka juga berdoa bersama dan memberikan penghormatan terakhir. Upacara jelang pemakaman Ali Khamenei resmi dimulai pada 4 Juli lalu. Sementara prosesi pemakaman akan dilakukan pada 9 Juli mendatang. Oke. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir melakukan kunjungan ke pemukiman warga Palestina di Yerusalem Timur. Ia menyebut pasukan Israel telah menghancurkan 20 rumah dan menuntut lebih banyak rumah lagi diratakan. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengunjungi Yerusalem Timur untuk memantau penghancuran rumah-rumah Palestina. Ia mengklaim bahwa 20 bangunan ilegal warga Palestina telah dihancurkan, bahkan menuntut agar lebih banyak rumah lagi yang diratakan. Di tengah kunjungannya, ia juga sempat adu mulut dengan warga Palestina. למה היא ברחה? מה קרה? היא מתלוננת שרוצים להרוס לה את הבית? אם זה לא חוקי, הורסים. הבעיה שאתם הורסים לבתים שלנו. מה שלא חוקי אני הורס. מה שלא חוקי אני הורס. Penggusuran rumah penduduk Palestina dilakukan dengan dalih pembangunan tanpa izin yang dikeluarkan Israel. Media Palestina melaporkan kebijakan perencanaan Israel bersifat restriktif untuk membatasi pertumbuhan penduduk Palestina dan memperluas kendali Israel atas kota tersebut. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC memperingatkan kapal perang AS untuk segera meninggalkan Selat Hormuz. Iran ancam akan menyerang AS jika tidak segera mengubah haluan kapal kembali ke Samudra Hindia. IRGC merilis rekaman konfrontasi Angkatan Laut di Teluk Persia. Komandan Angkatan Laut IRGC mengeluarkan peringatan langsung kepada kapal Angkatan Laut AS untuk segera meninggalkan Selat Hormuz dan menyebut bahwa ini adalah peringatan terakhir. Iran melaporkan Angkatan Laut AS terpaksa mendaratkan helikopter dan meninggalkan Teluk Persia. Namun, AS membantah adanya konfrontasi tersebut. US warship 58, this is Sepah Navy.